Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Wah, luar biasa hadirat Tuhannya, luar biasa kebebakan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Dan pada saat ini, saudara, kita juga rindu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita saudara bahwa kita tidak bisa hidup tanpa tuntunan firman Tuhan, tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita tenangkan, teduhkan hati kita sejenak, saudara. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Bapa, kami pada saat ini Tuhan mau siap untuk mendengarkan rema-Mu ya Bapa, mau siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu sebentar boleh menjadi sinar dalam kehidupan kami, terang dalam kehidupan kami ya Bapa, agar setiap saat ya Bapa, jika kami melangkah ya Bapa, tuntunan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Buat hambanya sebentar ya Tuhan Yesus yang akan memberitakan firman-Mu. Tuhan, urapilah hamba-Mu Tuhan, berkatilah hamba-Mu ya Bapa. Biarlah setiap apapun yang hamba-Mu sampaikan boleh memberkati setiap umat-umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudara, kita mau angkat satu pujian yang berkata bersama Tuhan. Pernah
kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Iya Tuhan, teguhkan hatiku. Syukur kepadamu Tuhan, satu minggu lagi Engkau memelihara kami dengan tangan-Mu yang kuat, dengan kuasa-Mu, dengan mujizat-Mu, menopang kami yang lemah. Dan hari ini kalau kami ada bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman pada hari Sabat ini Tuhan di rumah-Mu, ini suatu bukti bahwa Engkau menjagai kami, suatu bukti Engkau memelihara kami, memberikan kami kesehatan, bahkan memberikan jaminan sampai suatu kemuliaan dalam kehidupan yang kekal. Engkau melihat kedatangan kami Tuhan, dan Engkau menyelidik sampai ke dasar hati yang kami yang paling dalam, dan Engkau tahu kami mengasihi-Mu Tuhan, sebab Engkau juga mengasihi kami. Ketika kami datang kepadamu, Engkau bukan cuma bersukacita, tetapi Engkau kenal nama kami. Engkau juga kenal permasalahan dan tahu semua permasalahan kami. Sekalipun kami datang dengan segala kelemahan dan permasalahan itu begitu besar dan berat mungkin bagi kami, namun kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah, Engkau berkuasa, Engkau lebih besar dari segala permasalahan yang kami hadapi. Dan kepada siapa lagi Tuhan kalau bukan kepadamu? Engkau Allah yang kami sembah dan kami percayai. Dan hari ini Tuhan kami percaya bahwa Engkau juga akan datang secara pribadi kepada kami lepas pribadi untuk memberikan kekuatan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirmanlah Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman itu adalah Engkau sendiri yang berbicara. Hamba-Mu yang kecil ini hanyalah juru bicara-Mu Tuhan. Oleh sebab itu turunlah pengurapan-Mu secara khusus. Jangan ada kata-kata yang bukan isi hati-Mu yang akan memberikan kekuatan kepada setiap kami, memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan, memberikan jalan keluar, memberikan jalan yang baru, merencanakan hidup yang penuh dengan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali. Seminggu lagi Tuhan memelihara kehidupan kita, terus seminggu demi seminggu demi seminggu, karena Tuhan memberikan kita kesehatan dan umur panjang sampai surga, sampai kemuliaan menjadi milik kita dalam iman kita. Bagi saudara-saudara yang baru bergabung, tentunya saya mengucapkan selamat bergabung. Kami senang dan percayalah, bukan kebetulan, tapi itu memang Allah memanggil kita untuk bersama-sama diberkati dalam ibadah hari ini. Tetap pakai masker ya, tetap pakai masker, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Saya tidak pernah jemu-jemu untuk mengingatkan agar tetap pakai masker, sebab saya melihat kadang-kadang masih banyak yang lupa begitu ya. Pakailah masker, karena itu satu-satunya cara untuk melindungi kita agar kita tidak terkena virus COVID itu, dan juga kita juga melindungi saudara-saudara kita yang lain. Yaitu sebabnya saya selalu katakan, kita tetap pakai masker, kita jaga kesehatan kita, patuhi protokol kesehatan supaya kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID itu. Dan bukan itu saja, kita menjadi lebih sehat. Pada hari ini firman Tuhan akan berbicara bagaimana jika seorang
yang sudah menerima Tuhan, sudah diampuni dosanya, sudah mendapat hidup yang baru, lalu tiba-tiba dia ngedrop lagi, dia tinggalkan lagi. Nah, itu kita lihat bersama-sama apa efeknya, ya. Mari kita baca bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12 mulai ayat yang ke-43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia, roh jahat itu ya. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan diam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tragis ya apa yang kita baca. Jadi inilah keadaannya. Jadi kita bisa bayangkan istilahnya apabila ada satu pribadi ya, lalu dia menerima Kristus, dapat pengampunan, mengalami hidup yang baru, mengalami penyucian, terus sukacita, lalu diberkati, lalu semuanya serba baik. Tiba-tiba terjadilah satu dan lain hal yang tidak diceritakan di sini, yang membuat dia itu menjadi bertanya-tanya, ya. Sebab kalau segala sesuatunya berjalan dengan baik, lancar, semuanya baik, semuanya sehat, keluarga, bisnisnya bagus, dan lain-lainnya, wah itu mah pasti sukacitanya artinya nggak usah diajarin gitu ya, nggak usah diajarin. Tapi kalau ternyata keadaan berubah, kita sering bilang toh bahwa Tuhan tidak menjanjikan langit yang selalu cerah terus gitu ya. Nah, tetapi kan kita tahu bahwa Tuhan menjanjikan pemeliharaan dan perlindungan. Nah, ketika terjadi, lalu bisa membuat orang pribadi ini bertanya-tanya. Sehari, 2 hari, 3 hari, loh kok makin susah, loh kenapa jadi begini? Makin bertanya, loh di mana Allah yang aku percayai itu? Terus makin lama makin ditunggu-tunggu. Mungkin awalnya sudah berdoa, lalu jawaban belum juga datang. Lalu akhirnya pribadi itu mulai berpaling gitu ya. Berpaling, mungkin aku ini tidak layak begitu. Mungkin dosa-dosaku, dan pokoknya banyaklah tuduhan-tuduhan yang akan masuk ke dalam pikiran dan hati orang itu. Karena keadaan lagi sulit, keadaan lagi susah, karena keadaan lagi tidak menguntungkan. Nah, perkataan-perkataan seperti itu akan muncul. Matius menulis ini bagaikan rumah yang tadinya kan kotor, najis, banyak hal-hal yang tidak baik, itu sudah dibersihkan, disapu bersih oleh darah Yesus. Nah, ini bagaikan rumah yang sudah bersih, udah dirapikan, perabot-perabotnya rapi, yang lantainya sudah disapu, wangi pula gitu. Tetapi orang itu dalam kekosongan. Ibaratnya dalam tanda kutip tentunya ya, bagaikan rumah yang penghuninya itu tidak ada,
kosong. Karena lagi kekosongan, lagi bertanya-tanya, lagi bingung, lagi berpikir keras gitu ya, logikanya lagi muter-muter, lagi jalan gitu. Itu bagaikan rumah yang kosong. Kita baca tadi apa yang terjadi. Itu roh jahat yang sudah keluar itu, dia beredar-edar rupanya, beredar-edar cari, berhenti di sini sebentar, pindah lagi ke sana, pindah lagi ke sana, beredar-edar. Pada akhirnya roh jahat itu berpikir gini, coba kulihat tempat di mana asalku, coba kulihat di sana. Setelah dia lihat, sudah rapi, sudah bersih, sudah disapu pula. Dan yang lebih menakjubkan lagi, tidak ada yang jaga, tidak ada yang menempati, kosong pula. Wih, ini dia. Dia tidak langsung masuk begitu, dikatakan dia keluar. Dia panggil teman-temannya lagi. Bukannya panggil satu jadi berdua, panggil dua jadi bertiga. Dikatakan 7. Dipanggil 7. Kawan, kau gimana? Ayo ikut aku. Ada tempat bagus nih, ada tempat enak nih, sudah bersih. Ayo, masuk lagi. 7 teman-temannya yang lebih jahat dari roh itu. Lalu dikatakan keadaan pribadi itu akan lebih buruk dari sebelumnya. Aduh, tragis ya, tragis. Saya harap di sini nggak ada ya. Ini cuman sesuatu yang mengingatkan kepada kita, begitu. Nah, keadaan itu adalah ketika rumah kosong, istilahnya. Rumah yang udah dibersihkan lalu kosong, gitu. Itu keadaannya bisa demikian. Bisa masuk lagi, bawa lagi 7 lagi. Nah, rumah yang kosong adalah pada saat pribadi itu, atau mungkin kita, pada saat kita sedang dalam keadaan tidak sungguh-sungguh, ya udah deh, pokoknya kan lagi keadaan begini, harus biasanya berdoa kita malam, udahlah capek, biasanya kita baca firman, aduh ngantuk nih, dan banyak aktivitas rutin yang baik tidak kita lakukan, ya. Dalam keadaan itu saat dimana kita tidak sungguh-sungguh, itu bisa jadi kosong, bisa nanti masuknya tuh yang lain bersama 7 temannya yang jahat-jahat itu. Nah, firman Tuhan pernah berkata, ya sebetulnya di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14 begini bunyinya. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, itu tidak dilakukan karena sedang tidak sungguh-sungguh. Padahal kata Tuhan, 3 faktor itu kau lakukan, aku juga akan berbalik untuk memulihkan keadaanmu. Bahkan bukan cuma engkau, keluargamu, kotamu, bahkan negerimu aku pulihkan. Ini Tuhan yang janji. Nah, dalam keadaan dimana kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak mencari Tuhan, kita tidak berdoa, kita tidak melakukan apa yang biasa kita lakukan yang baik, itu bagaikan rumah yang kosong. Hati-hati loh, bisa masuk lagi tuh, masuk lagi kita berubah, ya berubah. Itu harus kita pertahankan baik-baik. Itu dalam keadaan dimana kita tidak sungguh-sungguh, ya. Ayo, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kerohanian kita, ya? Bagaimana dengan kesungguh-sungguhan kita? Kalau kita tidak sungguh-sungguh, itu bagaikan rumah yang kosong, yang sebenarnya kita sudah terima kebaikan Tuhan, kita sudah diampuni, kita sudah dipulihkan, kita sudah dijadikan menjadi anaknya
kalau Allah itu Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha luar biasa itu memposisikan diri sebagai Bapa, dan kita sudah dijadikan anaknya. Jangan sampai kita menjadi kosong lalu yang masuk adalah yang lain pada saat kita tidak sungguh-sungguh. Jadi perhatikan bagaimana kita hidup, jangan sampai kita tidak sungguh-sungguh lalu seperti rumah kosong. Dan rumah yang kosong itu adalah selain pada saat kita tidak sungguh-sungguh, adalah pada saat pikiran kita negatif. Paham ya? Ketika kita berpikir negatif terus, ya, kita berpikir ini masalahnya, nyalain yang itu, menyalahkan keadaan, menyalahkan kenapa aku lahir tidak jadi anak konglomerat gitu ya, mengapa aku lahir kok tinggal di rumah seperti ini, semuanya negatif terus. Nah, ke dalam keadaan negatif itu juga sama, bagaikan rumah yang kosong, negatif pikirannya. Kenapa begitu? Karena pikiran itu adalah tempat peperangan antara yang baik dan jahat. Kalau hati kita masih setia, hati kita masih beriman, hati kita masih sungguh-sungguh, tapi pikiran kita berpikir, ya dia melayang-layang, itulah tempatnya pertempuran. Itu sebabnya dalam pertempuran ini kita harus menang. Kita kalahkan pikiran-pikiran yang negatif itu. Nah, karena pada saat pikiran kita negatif, itu bagaikan kita dalam rumah yang kosong. Waduh, bahaya tuh. Kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya, kita akan baca. 1 Samuel pasal 18 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu dengki Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini cuma satu contoh ya, bagaimana seorang Saul, dia itu raja, punya power, punya kuasa, udah duduk, udah anteng, dan itu sesuai Tuhan yang angkat. Tetapi kita lihat di sini dikatakan Saul itu mulai dengki, mulai iri, mulai sirik sama yang namanya Daud. Daud itu ya, itu anak buahnya, dan Daud itu luhur budinya, dia perang ya perang gitu ya, melakukan tugas dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan kan menyertai dia ya. Dan Daud itu anak buahnya itu juga seorang yang loyal sama dia gitu, artinya tidak terpikir untuk merebut gitu ya, tidak, tetapi cuman gara-gara perkataan-perkataan sepele saja. Suatu ketika Daud pulang berperang, wah, rakyat nyanyi-nyanyi kan, karena menang toh, menang, lalu lagu-lagunya itu si Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa, sedangkan Saul beribu-ribu begitu. Itu kan pujiannya kayak begitu, didengar sama si Saul. Cuman urusan perkataan-perkataan, lalu dia marahnya sangat katanya. Marahnya sangat, lalu dia mulai membenci, dia dengki, bahkan berpikir, wah jangan-jangan nih lama-lama bisa merebut nih. Wah, makin kalau udah satu negatif, dua negatif, semakin negatif, itu memang ujung-ujungnya bisa maut. Ya, dan itu memang terjadi. Akhirnya kalau kita baca terus, Saul itu berniat untuk membunuh Daud. Jadi ini satu contoh saja bahwa pikiran yang negatif itu bagaikan rumah yang kosong.
yang semestinya itu diisi oleh kebaikan, diisi oleh takut akan Allah, diisi oleh firman, diisi oleh Roh Kudus. Tapi karena kosong, itu hati-hati, bisa-bisa masuk lagi tuh kelakuan-kelakuan yang lama bersama 7 teman-temannya yang lain. Luar biasa jahatnya dia. Nah, itu menjadi membuat kita menjadi lebih waspada. Jangan sampai ya, jangan sampai pikiran juga. Ya, kalau yang tadi pertama itu adalah jangan sampai posisi kita itu jauh dari Tuhan, ya, tidak sungguh-sungguh lagi. Apa sih istilahnya, mundur ya, istilahnya mundur bukan? Rohaninya kamu mundur tuh gitu. Ayo dong maju gitu ya. Nah, jangan sampai kita mundur. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita naik mobil gitu ya, turunan, itu mundur itu nggak berasa itu. Gitu ya, nggak berasa, padahal kita mundur gitu. Nah, jangan sampai kita mundur. Nah, yang kedua adalah pikiran. Pikiran itu medan peperangan. Jadi kuasai pikiran, jadilah menang dalam berpikir, dalam bertindak, dalam beriman. Jadilah menang, supaya itu jangan ibarat rumah tadi yang kosong tadi. Sebab bisa masuk, bisa balik lagi, ya, balik lagi ke habitatnya gitu ya. Nah, jadilah kuat. Ini tadi contoh cuman gara-gara ngomongan doang ya, gara-gara lagu, syairnya lagu itu jadi marah sangat katanya, bahkan jadi dengki. Nah, itu dia pikiran. Halo, bagaimana dengan kita? Ya, semakin kita banyak mengerti tentang firman, biar firman itu menyucikan, ya toh. Semakin kita pandai, semakin kita mengerti, semakin kita menjadi lebih dewasa. Kalau Rasul Petrus bilang, semakin iman kita itu bagaikan emas yang murni, begitu ya. Nah, jadi semakin hari semakin kita tahu firman, semakin kita waspada. Kalau kita sudah waspada, apabila ada serangan-serangan datang, tentunya kita sudah siap sedia, bukan? Supaya kita apa? Supaya kita selalu jadi pemenang. Lalu bagaimana kalau berpikir positif? Ya, kita sudah tahu ya bagaimana berpikir positif, yaitu pikiran kita tentunya harus merupakan teladannya Kristus, begitu kan ya. Kemudian apalagi jangan kosong, diisi dengan firman. Ada satu ayat di dalam Mazmur, bolehlah kita baca satu ayat ya. Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara-saudara, jelas banget gitu ya. Yang pikirannya isinya adalah firman, merenungkan firman. Apa sih merenungkan firman? Merenungkan kebaikan, merenungkan kebajikan, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, teladannya Yesus. Semua kita lakukan dengan baik, dan dikatakan orang itu yang memikirkan, yang pikirannya adalah firman, dia bagaikan pohon yang tertanam di tepi aliran air. Dia akan terus hijau dan terus berbuah, dan dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu dia. Karena firman itu adalah Allah sendiri, Allah yang bersama-sama dengan kita melakukan, membuat kita jadi berhasil. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari ini biar kita semakin teguh, semakin pandai, semakin dewasa dalam kerohanian, dalam iman kita. Kita jaga ya, jangan sampai kita undur dari Tuhan, jangan sampai pikiran kita jadi negatif ya, sifat-sifat yang lama ya, yang gengsinya tinggi, tersinggung, mudah marah, emosional, buang itu jauh-jauh. Karena
pikiran kita adalah pikiran Kristus. Roh Kudus ada di dalam kita. Kita tidak kosong. Parakletos itu Roh Allah sendiri akan bersama-sama dengan kita untuk kita terus melangkah. Maju terus, semangat terus, tetap sehat sampai kita lihat Allah menjawab setiap doa dan keinginan kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Karena pada hari ini kami bersama-sama bisa menikmati firman-Mu, bersama-sama mendapat awasan yang sangat penting bagi kami. Jangan sampai kami lengah dan lemah, lalu kami bagaikan rumah yang kosong. Walaupun sudah tertata, tersapu bersih, tetapi kalau kosong, maka akan masuk roh yang lain bersama 7 roh lain yang jahat-jahat. Jangan sampai itu terjadi Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, terus kami bertahan, terus memandang Engkau, mempunyai pikiran yang positif, pikiran dalam Kristus, dalam Roh Kudus, penuh dengan firman, dan nama Tuhan ditinggikan. Kami berdoa buat setiap kami yang mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan, memberkati keadaan mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berkati usaha mata pencariannya, berkati anak-anaknya, mantu-mantu dan cucu-cucunya. Engkau memberkati keluarga demi keluarga. Taruhkan damai dan sukacitamu, bubuhi dengan hati yang gembira, bubuhi dengan yang sehat, berkati juga dengan berkat-berkat jasmani. Engkau buka jalan di mana tidak ada jalan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah jawaban atas setiap permasalahan kami. Siapapun kami yang ikut ibadah ini diberkati oleh Engkau. Sampai di luar Indonesia sana, Engkau memberkati seperti Engkau memberkati kami di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau sudah melawati kami, Engkau sudah masuk dalam hati kami, memberikan kami kekuatan, damai dan sukacita, dan Engkau memberkati kami. Dengan iman, dengan percaya, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku
bersamamu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku